saya Leni Amelia dengan NIM 2313452 dari mata kuliah pilihan Teknik Produksi Film. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kita sudah memasuki journaling, mungkin bisa dibilang mau mendekati akhir-akhir UAS ya. Nah teman-teman, pada journaling kali ini kita tidak membahas materi, tapi kita akan membahas persiapan kelompok untuk membuat film. Kita buat meliputi pengembangan ide cerita, pembuatan skenario atau skrip, budgeting, pencarian talent, perekrutan kru, penentuan lokasi, wardrobe, make up, properti, kemudian reading dan sebagainya. Berminggu-minggu ke depannya gitu. Oke teman-teman, kita bahas ya. Jadi pada pertemuan di minggu ini MK pilihan teknik produksi film itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena kita mempersiapkan untuk membuat proposal pembuatan film. Jadi kita membuat proposal dulu teman-teman. Setelah kita membuat proposal, baru kita penyuntikan filmnya. Apa aja sih yang disiapkan di dalam proposal tersebut? Nah, di proposal ini kebetulan kemarin di kelompok saya melakukan Zoom. Jadi tidak bertemu langsung dikarenakan cuaca yang terus memburuk dan membuat kita itu melakukan Zoom karena dari pagi hingga sore cuaca cukup mendung dan terus diguyur hujan. Akhirnya kita melakukan Zoom. Nah, kita membahaslah topik apa yang hangat, terus isu-isu apa yang harus kita filmkan untuk menjadi bahan edukasi di jurusan kita bimbingan konseling ini. Apa aja yang marak terjadi akhir-akhir ini gitu. Akhirnya kita carilah tuh ya, saling mengeluarkan ide, saling mengeluarkan pendapat. Menurut kalian apa ya yang paling tepat untuk kita buat film? Materinya juga bagus gitu, terus bisa mengedukasi juga filmnya gitu. Nah akhirnya kita memilih tentang semacam permasalahan pembulian begitu. Jadi awalnya itu si korban ini adalah korban bully, dimana dia itu sekarang udah sukses banget. Jadi kita pakai alurnya itu alur mundur, dimana kita nah teman-teman, kita itu mau membuat film yang berjudul Yang Mereka Tak Tahu. Jadi identifikasi masalahnya itu ada yang pertama itu adanya bullying dan tekanan sosial kampus yang mempengaruhi kondisi emosional si tokoh itu. Terus yang kedua itu tokoh mengalami burnout dan konflik internal yang tidak terselesaikan. Terus yang ketiga itu kurangnya dukungan sosial membuat luka masa lalu terbawa hingga ia dewasa. Nah, kita mengambil rumusan masalahnya itu yang pertama itu bagaimana proses menggambarkan perjalanan emosional tokoh dari fase keterpurukan menuju kesuksesan gitu. Terus yang kedua itu bagaimana teknik naratif kilas balik digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara pengalaman traumatis masa lalu dan kondisi psikologis tokoh di masa kini. Terus yang ketiga itu bagaimana visual dan alur cerita dapat mempresentasikan konflik internal burnout serta luka emosional yang tidak pernah terselesaikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk perancang produksi film fiksi tentang perjalanan seorang mahasiswa yang bangkit dari bullying, burnout, dan tekanan sosial kampus. Terus menyampaikan pesan inspiratif bahwa setiap individu itu dapat pulih, berkembang, dan meraih kesuksesan meski menghadapi kondisi psikologis dan sosial yang berat. Nah, yang ketiga ada menampilkan realitas sosial kampus termasuk dinamika pertemuan, tekanan akademik, serta dampak bullying terhadap kesehatan mental mahasiswa. Itu teman-teman yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita kemarin. Setelah itu manfaat penulisan yang kami ambil itu, manfaat akademisnya adalah memberikan referensi dan pemahaman baru mengenai cara mempresentasikan isu psikologi seperti bullying,
burnout, dan konflik keluarga dalam fiksi. Terus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami proses produksi film mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Nah, kalau manfaat praktisnya itu adalah kita menjadikan media edukasi bagi penonton tentang bagaimana sih pengalaman masa lalu dapat membentuk kondisi emosional seseorang di masa kini. Memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain dalam mengangkat tema psikologis yang lebih autentik dan realistis dalam karya film. Baik itu teman-teman yang menjadi poin penting dalam diskusi kelompok kami. Saya tutup jurnaling ini. Semoga bisa diambil ilmu yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.